Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bayi Muti Oktaningrum, mahasiswi S2 Ilmu Kebidanan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin tahun ajaran 2021. Baiklah, pemirsa yang budiman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu zat mikronutrien, yaitu zinc. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita langsung mulai saja penjelasannya. Untuk mempermudah kita mengerti apa itu zinc atau seng ini, di sini saya sudah membagi zinc ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama akan saya jelaskan mulai dari pengertian zinc, kemudian metabolisme zinc, fungsi zinc, kebutuhan seng harian, kemudian bagaimana menentukan status zinc, dan apa akibat dari defisiensi zat seng ini sendiri. Baiklah, yang pertama kita masuk ke pengertian zinc, di mana seng ini merupakan zat mineral esensial yang sangat penting bagi tubuh. Saat ini, seng dikenal dalam struktur dan fungsi biologis. Dalam sistem biologis, seng sebenarnya selalu berada dalam keadaan divalen. Seng mudah terkompleks menjadi asam amino, peptida, protein, dan nukleotida. Seng pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan sebagai nutrisi penting bagi pertumbuhan organisme hidup pada tahun 1869. Secara kimiawi, seng mempunyai keunikan tersendiri karena berfungsi pada sel-sel pengatur, katalitik, dan struktural yang penting pada berbagai sistem biologi. Seng berperan pada lebih dari 300 enzim. Seng juga berperan pada metabolisme karbohidrat, lipid, protein, serta sintesis dan degradasi asam nukleat melalui peranannya pada enzim karbonik anhidrase, yaitu untuk memetabolisme karbon dioksida dan HCO3. Timidin, kinase atau DNA dan RNA polimerase atau sintetis asam nukleat. Jadi, zinc ini merupakan salah satu zat mikronutrien. Walaupun dibutuhkan sedikit oleh tubuh, tapi fungsinya itu sangat krusial. Jadi, zinc ini berfungsi sebagai katalisator untuk lebih dari 300 enzim lainnya. Jadi begitulah mengapa seng ini dibutuhkan oleh tubuh walaupun dia hanya sedikit, karena dia kerjanya itu membantu enzim-enzim lebih dari 300 enzim lainnya untuk dapat dimetabolisme. Kemudian langsung kita masuk ke metabolisme zinc, di mana metabolisme zinc ini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu transport zinc dan absorpsi zinc atau metabolisme zinc itu sendiri. Nah, metabolisme zinc, yang pertama, zinc dikatakan sebagai zat gizi mikro karena seng dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah kecil seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sama halnya dengan zat besi. Nah, seng ini kerjanya selalu berikatan dengan zat besi. Maka apabila seng ini kurang, maka bisa menyebabkan absorpsi Fe atau zat besi juga kurang, sehingga sering sekali menyebabkan anemia. Nah, sama halnya dengan zat besi itu, absorpsi seng itu sangatlah rendah, yaitu dari konsumsi seng yang sebesar 4-14 mg per hari, yaitu hanya 10-40% saja yang diabsorpsi. Jadi bila kita bila kita intake seng hanya 4 mg per harinya, maka yang dapat diserap itu hanya 0,4 mg saja, jadi sangat sedikit diabsorpsinya. Nah, kemudian seng ini akan diabsorpsi di lambung dan usus besar oleh fili-filinya usus besar itu. Ada juga beberapa seng juga dapat diabsorpsi di jejunum. Nah, yang terakhir, penyerapan seng dapat ditingkatkan oleh beberapa zat seperti asam sitrat, asam palmitat, dan asam pikolonik. Nah, transportasi seng ini sendiri di dalam tubuh, yaitu yang pertama, seng akan ditransport melalui eritrosit, kemudian yang pertama dia akan didifusi, kemudian dia akan dibawa secara carrier. Nah, untuk seng sendiri yang paling sering transportasinya itu melalui jalur yang difusi. Nah, seng diikat oleh protein. Caranya yaitu seng ini akan diikat, jadi seng akan berikatan dengan protein intestinal yang kaya sistein. Itu di intestinal itu maksudnya di lambung, kemudian di usus seperti tadi yang sebelum dijelaskan. Kemudian seng ini akan ditransfer ke dalam metalioni untuk berikatan dengan albumin. Kemudian seng yang sudah berikatan dengan albumin ini akan dibawa ke hati, kemudian diedarkan ke sirkulasi alfa-2 mikroglobulin, kemudian seng baru akan diserap oleh tubuh. Nah, fungsi zinc sendiri, seperti yang kita tahu, mungkin kalau di pemirsa mungkin pernah mendengar mungkin pernah membaca kemasan-kemasan seperti sampo, sabun, deterjen, itu memang kebanyakan dari kosmetik-kosmetik itu memang ada yang mengandung zinc. Fungsinya itu bisa kita tahu sebagai anti ketombe biasanya, kemudian anti jamur yang sering terdapat pada deterjen-deterjen. Nah, kemudian kalau misalnya fungsi zinc ini terhadap tubuh kita, yaitu di sini juga akan saya jelaskan beberapa sumber pangan yang banyak mengandung zinc yang ada di sekitar kita. Nah, fungsi utamanya zinc itu yang pertama imun booster. Nah, di imun booster sendiri di sini seng dapat meningkatkan sistem imun kita baik melalui seluler maupun intraseluler. Jadi kenapa setelah semasa pandemi ini sering sekali kita mendengar bahwa zinc itu
sering sekali kita mendengar bahwa kita harus minum zinc ini untuk meningkatkan sistem imun. Kita juga harus minum vitamin D3, kita harus minum vitamin C, vitamin B kompleks. Jadi memang benar, fungsi zinc ini selalu dikaitkan dengan peningkatan imun booster. Itulah mengapa, karena zinc ini memang dia kerjanya itu berikatan dengan vitamin dan mikronutrien lainnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi memang kalau kita meminum vitamin C atau mungkin multivitamin lainnya memang harus dibarengi dengan zinc. Kenapa? Karena zinc ini kerjanya selalu berikatan dengan vitamin-vitamin lain, yaitu kerja itu selalu saling membantu dengan vitamin-vitamin yang lain. Jadi penyerapan mikronutrien lain atau multivitamin lain itu akan menjadi sempurna atau akan menjadi maksimal apabila kita imbangi dengan mengkonsumsi zinc. Kemudian yang kedua, di sini ada fungsi zinc yang lainnya, yaitu sebagai kofaktor 200 sampai 300 enzim lainnya. Jadi untuk RNA polimerase, untuk penyerapan alkohol, dehidrogenase, DNA sintesis, metabolisme neurotransmitter, metabolisme berbagai macam hormon. Hormon-hormon itu diantaranya yaitu hormon pertumbuhan, hormon tiroid, hormon insulin, dan hormon seks. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sintesis protein dan asam nukleat. Nah, di sini ada contoh-contoh makanan yang mengandung zat seng atau zinc. Yang pertama itu ada daging merah, kemudian yang kedua itu ada biji-bijian, yang ketiga ada tiram, kemudian ada susu, ada jamur, kemudian ada bawang putih, kacang-kacangan seperti almond, pistachio, kemudian kacang tanah, kacang merah, kemudian di sini ada kacang kenari, kemudian ada ayam, gandum, dan hati sapi. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kebutuhan seng harian. Jadi kebutuhan seng harian itu berbeda-beda tergantung kondisi kita. Jadi jangan disamakan kebutuhan seng kita, misalnya seorang wanita usia subur mau disamakan dengan kebutuhan seng seorang wanita lansia. Jadi itu berbeda ya pemirsa. Jadi kebutuhan seng harian ini saya bagi agar lebih mudah kita mengerti, saya membaginya menjadi kebutuhan zinc pada bayi dan anak, yaitu sesuai tingkatan umurnya. Kemudian kebutuhan zinc bagi wanita hamil. Yang ketiga yaitu kebutuhan zinc untuk wanita menyusui. Nah, ini dia seperti yang saya jelaskan tadi, memang kebutuhan manusia akan seng itu bervariasi tergantung dari usia, jenis kelamin, bioavailabilitas seng, dari makanan dan keadaan fisiologi tertentu seperti kehamilan dan menyusui. Nah, seng ini merupakan jenis mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang mikro atau jumlah yang sedikit. Untuk anak usia 10 sampai 12 tahun, jumlah kebutuhan seng yang dianjurkan untuk anak laki-laki adalah 14 mg per hari, sedangkan untuk perempuan yaitu 13 mg sehari. Jadi untuk anak perempuan itu memang kebutuhan seng hariannya itu lebih sedikit daripada anak laki-laki. Nah, untuk lebih lengkapnya saya di sini sudah membuatkan pemirsa tabel yang bisa pemirsa lihat langsung. Nah, jadi saya sudah membagi kebutuhan seng ini sesuai umurnya. Kemudian pada anak remaja bisa dilihat di situ untuk kebutuhan bayi atau anak dari usia 0 sampai 6 bulan itu belum butuh seng. Nah, tapi menurut penelitian memang ASI itu ada kandungan sengnya walaupun masih sedikit. Kemudian bayi akan mulai membutuhkan seng ketika dia mulai berumur 7 sampai 11 bulan. Jadi yang kita tahu di mana bayi itu ketika umur 7 bulan sudah mulai MPASI. Nah, jadi seng ini kan memang multimikronutrien yang tidak bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh. Jadi memang harus kita dapatkan dari luar begitu. Jadi mungkin anak-anak bayi yang sudah mulai MPASI bisa ditambahkan sumber-sumber pangan yang mengandung seng di MPASI-nya seperti sudah saya jelaskan, bisa ditambahkan ayam, hati sapi, kemudian mungkin sayur-sayuran seperti bayam, gandum, itu bisa dimasukkan ke dalam MPASI-nya anak 7 sampai 11 bulan ini agar mereka dapat memenuhi asupan atau kebutuhan harian mereka akan zat seng. Kemudian kebutuhan bayi atau anak terhadap seng ini mulai meningkat dari usia 1 sampai 3 tahun, mereka mulai butuh 4 mg per hari, kemudian 4 sampai 6 tahun mereka butuh 5 mg per hari, dan mulai usia 7 sampai 9 tahun dia akan membutuhkan seng sekitar 11 mg per hari. Nah, untuk anak laki-laki ini terlihat pada usia mereka yang sudah mulai menginjak masa remaja, jadi mereka sudah mulai membutuhkan 14 mg per hari. Ini kebutuhan anak laki-laki atau remaja laki-laki terhadap seng akan semakin meningkat dan semakin meningkat, yaitu puncaknya ketika mereka berumur 13 sampai 15 tahun. Nah, jadi 13 sampai 15 tahun ini memang biasanya masa pubertas atau masa akil balik pada anak laki-laki. Jadi mereka membutuhkan banyak sekali kenaikan kebutuhan asupan seng dalam tubuh mereka meningkatnya tuh sampai 4 mg per harinya. Ya, ini seperti yang kita tahu karena seng itu sendiri berfungsi sebagai pengatur hormon yang tadi seperti hormon seks, kemudian hormon insulin. Jadi ketika anak berumur 13 sampai 15 tahun bila dikaitkan dengan kebutuhan seng mereka terhadap hormon-hormon yang berkaitan dengan seksualitas, maka seng ini akan sangat membantu ketika anak-anak remaja laki-laki ini
memasuki masa pubertasnya. Jadi mungkin untuk pematangan organ seksual dari anak remaja laki-laki tersebut. Kemudian kebutuhan seng ini akan berangsur menurun ketika anak laki-laki berumur 19 sampai dia berumur menjadi kakek-kakek. Jadi kebutuhan akan seng anak laki-laki dari usia 19 sampai nanti dia menjadi kakek-kakek, kira-kira lebih dari usianya lebih dari 80 tahun, itu akan tetap, yaitu 13 mg per harinya. Nah, untuk anak perempuan sendiri kebutuhan akan sengnya itu sama seperti anak laki-laki, cuman biasanya memang berkurang 1 mg lebih sedikit daripada anak laki-laki. Nah, sama dengan anak laki-laki tadi, remaja perempuan akan mengalami lonjakan kebutuhan seng harian itu ketika dia berumur 13-15 tahun, yaitu pada puncak masa pubertas. Jadi untuk sama fungsinya tadi dengan anak remaja laki-laki, jadi itu seng itu akan membantu pada proses pematangan organ-organ seksualnya. Kemudian kebutuhan seng pada wanita hamil yaitu pada trimester 1 itu plus 2 dari kebutuhan hariannya pada perempuan dewasa. Misalnya bila dia seorang ibu hamil yang berusia 29 tahun. Nah, wanita berusia 29 tahun kan kebutuhan seng hariannya itu 10 mg. Jadi ketika wanita ini hamil, maka dia membutuhkan kebutuhan seng hariannya itu akan meningkat menjadi 12 mg per hari. Kemudian ini akan meningkat lagi ketika dia memasuki trimester 2, yaitu dia akan butuh plus 4 mg dari kebutuhan hariannya. Berarti dia harus mengkonsumsi 14 mg. Berarti dia harus mengkonsumsi 16 mg per harinya. Kemudian ini akan melonjak tinggi kebutuhan akan sengnya ketika dia memasuki trimester 3, yaitu dia harus mengkonsumsi plus 10 mg dari kebutuhan hariannya sebelum dia hamil. Jadi dia membutuhkan kira-kira 20-22 mg kebutuhan seng hariannya akan naik. Kemudian ketika dia akan menyusui, dia akan plus 5 mg saja, itu terus berangsur sampai 6 bulan pertama ketika si wanita ini memberikan ASI eksklusif. Jadi ketika dia mulai menyusui, si perempuan ini akan membutuhkan kira-kira 15 mg saja ke asupan zat zinc harian. Nah, jadi seperti yang kita tahu, seperti tadi juga yang saya jelaskan bahwa kenapa, jadi ini juga menjawab tadi kenapa anak bayi itu masih tidak butuh seng di dalam usia 0 sampai 6 bulan. Ternyata terjawab karena ternyata ibunya yang harus mengkonsumsi seng harus dilebihkan 5 mg per harinya. Jadi harapannya agar si bayinya nanti akan mendapatkan bantuan nutrisi seng itu dari ASI yang diberikan oleh ibunya. Nah, kemudian kita berlanjut ke defisiensi zinc atau dampak apabila kita mengalami kekurangan zat zinc ini. Nah, defisiensi zat besi di sini saya jelaskan secara garis besarnya, yaitu yang pertama menurunnya perkembangan organ seksual. Jadi seperti yang saya jelaskan juga tadi, apabila defisiensi zat seng, apabila seng ini berkurang, apabila seorang remaja mengalami defisiensi seng ketika umur mereka itu mendekati masa pubertas, tentu ini akan menyebabkan menurunnya perkembangan organ seksual mereka atau hipogonadisme, yang tentunya akan berakibat untuk kehidupan seksual mereka ke depannya. Kemudian yang kedua, tidak berkembangnya indera perasa atau hipoglusia. Kemudian yang ketiga, tidak berkembangnya indera penciuman atau hiposmia. Yang ketiga, melambatnya penyembuhan luka karena memang zinc ini selalu kerjanya itu berkaitan juga dengan vitamin K, di mana vitamin K ini kan dia gunanya untuk mempercepat penyembuhan luka. Kemudian yang keempat ada turunnya nafsu makan atau anoreksia dan defisiensi zat Fe atau zat besi. Karena memang dia kerjanya zinc ini selalu berikatan dengan zat besi, selalu tidak pernah bisa terpisahkan seng itu dengan zat besi. Kemudian adanya gangguan pankreas atau gangguan pankreas dan gangguan-gangguan sistem cerna seperti gangguan kilomikron, rusaknya permukaan saluran cerna, dan gangguan pada pankreas. Kemudian yang terakhir yaitu melemahnya sistem imun atau daya tahan tubuh. Nah, pemirsa yang budiman, sekian pemaparan dari saya. Semoga materi gizi yang saya berikan ini memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan Anda.